Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Arjuna. Di mana waktu itu, dia ini sempat disukai oleh lalembut penghuni Gunung Arjuna. Hingga terpaksa dia harus menikah. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Di kosan tempat Hani tinggal, dia ini punya teman yang cukup akrab. Ya, sebut saja dia adalah Nita. Nita ini bisa dibilang pergaulannya cukup bebas. Seringkali Nita ini keluar sampai larut malam, bahkan sampai tidak pulang ke kos juga. Tapi senakal-nakalnya Nita, dia tidak pernah mengajak Hani untuk melakukan hal semacam itu. Pada suatu ketika, Nita mengajak Hani untuk pergi mendaki ke Gunung Arjuna. "Han, ikut anak-anak yuk mendaki gunung." "Mendaki gunung mana, Nit? Sama siapa aja?" "Anak-anak kampus, mereka lagi ngadain acara buat mendaki ke Gunung Arjuna." Awalnya, Hani menolak ajakan itu karena dia masih ada tugas kuliah yang belum selesai. Tapi mengingat yang mendaki itu adalah teman-teman kampusnya sendiri, akhirnya Hani memutuskan untuk ikut. Di sisi lain, Hani ini juga udah lama banget gak mendaki gunung. Keesokan harinya, ketika sedang di kampus, mereka anak-anak yang akan ikut mendaki ke Gunung Arjuna berkumpul di kantin untuk membahas rencana pendakian ini. Jadi waktu itu ada 6 orang. Imron, Fathul, Heri, Arif, termasuk Hani dan Nita. Ketika sedang berkumpul di kantin itu, Imron bercandain si Hani. "Tumben Han mau keluar, biasanya susah banget kalau diajak keluar." "Iya nih, aku udah lama banget gak daki, jadi pengen," jawab si Hani. Di antara mereka berenam, yang cukup akrab dengan Hani adalah Imron dan Nita. Setelah cukup lama membahas rencana itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Arjuna ini via jalur Tretes nanti hari Sabtu, 2 hari ke depan. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Setelah semua sudah berkumpul di tempat yang sebelumnya mereka rencanakan, mereka lekas berkendara menuju ke basecamp Gunung Arjuna via jalur Tretes dengan mengendarai mobil milik Imron. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di basecamp. Sesampai di situ, ya seperti biasa, mereka mengurus izin dan lain sebagainya. Setelah itu, mereka santai-santai dulu tuh di dekat basecamp. Mengingat waktu itu juga masih siang, jadi mereka sampai di pos itu kurang lebih jam 9-an. Ketika sedang santai-santai itu, terlihat Nita ini centil banget ke Imron, dan Imron pun juga meresponnya. Melihat itu Nita mikir, pasti gara-gara ini nih si Nita ngajakin muncak. Imron memang orangnya cukup keren dan cukup tajir. Di sisi lain, Nita juga orangnya cukup cantik. Tapi ya gitu, bisa dibilang Nita ini orangnya cukup nakal. Dia kalau pacaran selalu kelewat batas. Setahu Hani, Nita ini pernah cerita kalau dia pernah gituan sama mantan cowoknya. Gituan ya gitu maksudnya. Kalian pikir aja sendiri, gak usah diomongin. Tapi jangan ngeres. Nah, sesampai di sini masih belum ada yang aneh. Semuanya masih seperti biasa. Setelah cukup istirahat, perjalanan pun dimulai sekitar pukul 10 pagi, dipimpin oleh Imron. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Mereka berjalan dengan posisi Imron di paling depan dan Arif di paling belakang. Pelan-pelan mereka berjalan, dan sampailah mereka ini di pos 2, kurang lebih jam 2 siang. Karena sesampai di pos 2 itu Hani merasa cukup kelelahan, mereka istirahat lumayan lama. Ada kalau 30 menit istirahatnya. Dan di pos 2 itu terlihat cukup sepi. Tidak ada pendaki lain selain mereka berenam. Di pos 2 itu
Nita masih dengan aksinya caper kepada Imron, dan Imron pun meresponnya. Nah, di sisi lain, Hani ini juga tertarik dengan salah satu cowok yang ada di rombongannya itu, yaitu si Arif. Orangnya sangat pendiam. Dia hanya sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Tapi Hani tidak berani menunjukkan ketertarikannya itu pada teman-temannya. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hani yang waktu itu berjalan di barisan nomor 3. Sesekali dia ini nengok ke belakang untuk ngeliatin si Arif yang waktu itu sedang fokus dengan jalan yang dilewatinya. Di perjalanan menuju ke pos 3, Imron mengajak teman-temannya untuk istirahat sebentar di sebidang tanah untuk menunggu habis waktu maghrib sekalian membuat kopi. Fatkul kemudian mengeluarkan alat-alat masaknya untuk membuat kopi. Nah, ketika mereka yang cowok ini sedang sibuk meracik kopi, tiba-tiba Hani ini mencium ada bau yang sangat aneh, seperti bau anyir campur busuk, hingga membuat Hani ini pengen muntah. Melihat Hani yang sepertinya pengen muntah, Imron bertanya, "Kenapa Han? Kalian pada nyium bau busuk gak sih?" Jawab si Hani sambil dia ini menutupi hidungnya. Lalu Imron menjawab, "Iya ya, kayaknya di sekitar sini ada bangkai deh nih." Merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, Fatkul kemudian mengemasi alat-alat masaknya lagi. Kemudian mereka lanjut berjalan lagi untuk mencari tempat lain. Setelah berjalan kurang lebih 200 meter, akhirnya bau busuk itu sudah tidak tercium lagi. Mereka pun berhenti lagi di sebidang tanah datar untuk melanjutkan niatnya membuat kopi sekalian menunggu habis waktu maghrib. Peralatan masak dikeluarkan lagi dan mereka membuat kopi. Setelah itu mereka santai-santai nih sambil menikmati kopi yang udah jadi. Dan beberapa menit setelah itu tiba-tiba bau anyir dan busuk itu mulai tercium lagi oleh Hani. Baunya kecium lagi nih, ucap Hani sambil dia menutupi hidung peseknya. Sambil memasang hidung, Imran menjawab, "Mana Han? Gak ada gini kok." Ternyata kali ini yang mencium bau busuk itu hanya Hani, tidak dengan yang lain. Nah, merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, Hani mengajak yang lain untuk lanjut berjalan dan meninggalkan tempat ini. Karena memang waktu maghrib sudah lewat dan kopi juga sudah habis, mereka memutuskan untuk lanjut berjalan lagi. Tapi di sepanjang perjalanannya ini, Hani masih terus mencium bau anyir campur busuk itu. Seakan-akan bau ini terus mengikuti Hani, sampai-sampai masker kain yang dipakai Hani ini tidak mampu menahan bau busuk itu. Ini bau bangkai kok masih kecium juga ya?" ucap Hani pada Nita yang waktu itu berjalan di depannya. "Enggak gini kok Han, hidungmu kali yang sakit," jawab Nita yang tidak mencium bau itu. Terus berjalan, dan akhirnya bau busuk itu sudah tidak tercium lagi oleh Hani. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 tepat pada jam 8 malam. Di pos 3 itu ada beberapa rombongan yang sedang camp. Sesampainya di pos 3 itu, Imron bertanya pada teman-temannya, mau camp di pos 3 atau di Lembah Kijang aja. Lalu, Fatkul dan Heri memberi saran agar ngecampnya di Lembah Kijang aja, dengan tujuan agar besok summit ke puncaknya ini gak jauh-jauh. Hani dan yang lain pun hanya menurut. Di sisi lain, jarak dari pos 3 menuju ke Lembah Kijang ini gak begitu jauh. Di pos 3 itu mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan lagi menuju ke Lembah Kijang. Nah, di perjalanan menuju ke Lembah Kijang ini, ada sesuatu yang membuat Hani kurang nyaman. Di sepanjang perjalanannya itu, dia ini merasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari penjuru hutan. Jadi sambil jalan itu, seringkali Hani ini ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Tapi tidak terlihat ada siapa-siapa dan gelap. Kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di area Lembah Kijang. Sesampai di situ,
Mereka lekas mendirikan 2 tenda yang berkapasitas 4 orang. Setelah itu, mereka lanjut masak untuk makan malam. Nah, ketika sedang masak di depan tenda itu, sesekali bau busuk tadi itu tercium lagi oleh Hani. Jadi baunya itu kadang tercium, kadang enggak. Di sini si Hani mikir, apa di sini ada bangkai lagi ya? Hani tidak memberitahukan hal ini pada teman-temannya, karena dia mengira mungkin ini memang bau bangkai yang ketiup angin hingga sampai di sini. Soalnya malam itu di area Lembah Gijang anginnya cukup kencang juga. Setelah masakan sudah matang, mereka lanjut makan dengan lahap, karena malam itu mereka ini sudah sangat kelaparan. Setelah selesai makan itu, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil cerita-cerita. Dan Nita, dia masih saja dengan aksinya PDKT sama Imron. Dan Hani juga masih terus ngelirik ke arah Arif yang waktu itu sedang sibuk dengan kopinya. Karena semakin lama malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Nah, malam itu mereka ini kan mendirikan 2 tenda yang berkapasitas 4 orang tuh. Tenda 1 diisi oleh mereka 4 orang yang cowok. Sedangkan di tenda satunya diisi oleh Nita dan Hani. Ketika sedang tidur, Hani ini bermimpi sedang berduaan dengan Arif di sebuah tempat. Ketika sedang berduaan itu, tiba-tiba si Arif ini meluk Hani. Sepertinya Arif ini menunjukkan sebuah ketertarikan pada Hani. Dan Hani pun hanya diam pas dipeluk Arif itu. Ketika sedang dipeluk, Hani ini tidak bisa bergerak sama sekali. Karena mungkin pelukannya Arif itu terlalu kencang. Hingga akhirnya si Hani ini terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sama seperti di dalam mimpinya tadi. Jadi dia cuma melek doang. Dan posisinya Hani itu tidurnya miring menghadap ke arah Nita. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memeluk Hani dari belakang. Dan tangannya itu berbulu hitam. Melihat itu Hani kaget dong. Ini tangan siapa? Kok banyak bulunya? Dia berusaha membangunkan Nita. Tapi saat itu Hani ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ngomong pun dia gak bisa. Dia masih berusaha sekuat tenaganya untuk meraih badannya Nita. Hingga akhirnya tangannya Hani ini bisa memegang lengannya Nita. Lalu dia menggenggam erat lengannya Nita itu sampai Nita terbangun. Dan bangun-bangun, Nita langsung tanya ke Hani, Han, ada apa Han? Sakit tahu? Ucap Nita sambil berusaha melepaskan genggaman tangannya Hani dari lengannya. Anehnya, ketika Nita bangun itu tiba-tiba tangan yang tadi memeluk tubuhnya Hani ini hilang. Dan badannya Hani juga bisa digerakkan lagi. Spontan, dia bilang ke Nita, ada yang meluk aku tadi di belakang Nit. Si Nita langsung tanya, siapa? Gak ada siapa-siapa gitu kok. Hani langsung nengok ke sebelah kanan. Dan ternyata benar, di situ tidak ada siapa-siapa. Beneran loh, tadi ada orang di sini. Dia meluk aku. Ucap si Hani. Cuma ngimpi kali. Orang gak ada siapa-siapa gitu kok. Udah lanjut tidur lagi. Dingin banget nih. Jawab Nita yang masih dalam keadaan ngantuk. Nita kemudian kembali tidur. Dan Hani mikirnya, mungkin tadi itu emang bawaan dari mimpi. Karena kan di mimpinya tadi, dia ini sedang dipeluk oleh Arif. Tapi, kenapa dia ini bisa mimpi berduaan dengan Arif? Bahkan sampai dipeluk. Karena mungkin selama perjalanan tadi, Hani ini terus merhatiin si Arif. Sampai-sampai ke bawah mimpi. Kemudian Hani juga melanjutkan tidurnya. Tapi, belum sampai Hani ini tertidur pulas, dia merasa seperti ada orang di atasnya. Pas dibuka matanya, terlihat jelas di depan wajahnya ini adalah si Arif. Seakan-akan si Arif ini mau gituin si Hani. Tapi anehnya, seluruh badannya Arif ini berbulu hitam. Melihat kejadian ini, Hani ketakutan. Dia teriak tuh
sambil nutupi kedua matanya dengan kedua tangannya, hingga membangunkan si Hani yang waktu itu tidur di sebelahnya. Melihat Hani yang sedang ketakutan, Nita langsung meraih badannya Hani dan tanya, "Woi Han, kamu kenapa?" Hani tidak ngomong apapun, dia hanya nangis sambil terus menutupi mukanya. Melihat si Hani yang terus-terusan nangis tanpa sebab, Nita berinisiatif untuk membangunkan teman-teman cowoknya. Takutnya si Hani ini kesurupan atau gimana. Dia segera pergi ke tenda cowok dan membangunkan si Imron. Setelah bangun, Imron tanya, "Ada apa Nit? Kok gugup gitu?" "Itu Hani kesurupan. Dia nangis terus. Aku tanyain tapi gak mau ngomong." Mendengar itu, Imron segera membangunkan teman lainnya dan mereka semua menuju ke tenda cewek untuk melihat keadaan si Hani. Dan waktu itu, Hani ini masih terus menutupi mukanya sambil nangis. Lalu, Imron meminta Arif untuk membuatkan minuman hangat. Bebarengan dengan itu, perlahan kondisi Hani ini mulai membaik. Dia udah bisa diajak ngomong dan nyambung. Tidak lama kemudian, Arif datang ke dalam tenda untuk mengantarkan minuman hangat yang tadi dibuatnya. Tapi, Hani menolak minuman hangat dari Arif itu. Karena sebelumnya, dia ini melihat Arif akan berbuat tidak senonoh pada Hani. Hani mengatakan kejadian itu pada teman-temannya, kalau tadi Arif seperti itu. Mendengar itu, teman-temannya langsung tanya ke Arif, apa benar yang dikatakan Hani barusan, kalau dia akan berbuat tidak senonoh pada Hani. Dan menurut Arif, dia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Bahkan dia ini sampai sumpah. Harry yang malam itu tidur di samping Arif, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hani barusan. Karena menurut Harry, malam itu Arif ini tidur pulas di dalam tenda dan gak kemana-mana. Hani yang tadinya kagum dengan Arif, sekarang menjadi ilfil karena kejadian tadi. Ya meskipun teman-temannya ini gak ada yang percaya. Karena memang tidak terbukti Arif melakukan hal tidak senonoh itu, teman-temannya pun menganggap kalau Hani tadi sedang ngigo. Lalu Imron mengajak teman-temannya untuk lanjut tidur lagi, karena besok mereka ini masih ada perjalanan summit ke puncak. Sebelum lanjut tidur, Hani ini masih terus terbayang-bayang kejadian tadi. Apa bener ya tadi itu aku cuma ngigo, tapi kok rasanya nyata banget. Dan itu kelihatan jelas kalau itu wajahnya si Arif. Akhirnya Hani pun menganggap mungkin tadi dia cuma ngigo. Kemudian dia lanjut tidur. Keesokan harinya, Imron membangunkan teman-temannya untuk mengajaknya summit ke puncak. Setelah bangun, Hani ini masih terus terbayang-bayang kejadian semalam. Sampai-sampai nih, dia merasa takut kalau melihat si Arif. Pagi itu Hani tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak karena dia udah gak ada mood lagi. Tapi di sisi lain teman-temannya ini pengen ke puncak. Beberapa kali Imron ini udah maksa si Hani untuk ikut ke puncak, tapi Hani tetap aja gak mau. Dia malah bilang gini, "Udah, kalian kalau mau ke puncak aja. Aku nungguin kalian di sini." Alasan lain tidak ingin ke puncak karena dia ini udah terlanjur ilfil sama Arif. Melihat Hani yang benar-benar sudah tidak ingin ke puncak, Fatkul mempunyai inisiatif untuk menemani Hani di tenda dan meminta Imron agar mengajak teman-teman yang lain pergi ke puncak. Akhirnya mereka setuju. Imron dan yang lain pergi ke puncak, sementara Fatkul dan Hani mereka menunggunya di tenda. Sambil menunggu teman-temannya turun dari puncak, Fatkul bertanya pada Hani tentang kejadian semalam, dan Hani pun menceritakan semua itu pada Fatkul kalau si Arif orangnya seperti itu. Mendengar penjelasan dari Hani, Fatkul gak percaya. Karena setahu Fatkul, Arif bukan tipe orang seperti itu. Jadi gak mungkin banget. Nah, di sisi lain, di puncak Arif dan Harry bertemu dengan teman lamanya yang tadi mendaki ke Gunung Arjuna ini via Purwosari. Jadi di puncak itu mereka ngobrol lama. Dan kebetulan, temannya Harry dan Arif itu berencana turun via jalur tretes. Setelah cukup lama di puncak, mereka pun kembali turun
bersama dua temannya Arif dan Heri tadi. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di area Lembah Kijang. Sesampai di area Lembah Kijang itu, dua temannya Arif dan Heri tadi pamit untuk turun duluan karena mereka ada janji dengan orang lain di pos 3. Kemudian mereka masak-masak tuh untuk makan siang. Setelah itu, mereka mengemasi barang-barangnya karena mereka akan kembali turun. Di perjalanan turun, Hani udah bener-bener ilfil dengan yang namanya Arif karena kejadian semalam. Dia gak mau jalan deket-deket sama Arif. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 3. Sesampai di pos 3 itu mereka bertemu lagi dengan teman Arif dan Heri tadi. Mereka istirahat tuh sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya Heri dan Arif itu. Setelah cukup lama ngobrol, Imron mengajak teman-temannya untuk lanjut berjalan turun. Tapi Heri dan Arif malah meminta mereka untuk turun duluan karena dia masih asik dengan teman lamanya itu. Mereka meminta Imron untuk menunggunya di pos pendaftaran. Imron dan teman-temannya pun bergegas jalan turun dan meninggalkan Arif dan Heri di situ bersama teman lamanya. Sesampainya di pos 2, mereka istirahat lagi di sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Nah, tidak lama ketika sedang istirahat, kelihatan tuh si Arif ini sedang turun seorang diri dan berhenti di pos 2. Melihat Arif yang berjalan sendiri, Imron tanya, "Loh, Rif, kok sendiri? Heri mana?" Arif menjawabnya dengan singkat, "Sana," sambil dia nunjuk ke arah atas. Imron mikirnya, mungkin Heri masih di belakang bareng dengan teman lamanya itu, sedangkan si Arif ini turun duluan. Lalu Arif mengajak mereka semua untuk lanjut berjalan turun. "Ayo lanjut jalan turun, Heri masih jauh di belakang." Sepertinya Arif ini sedang tidak enak badan karena terdengar suaranya ini serak. Mereka pun lanjut berjalan turun. Dan selama perjalanan turun dari pos 2 itu, si Arif ini berjalan di paling belakang tanpa bersuara apapun hingga sampailah mereka kembali di pos pendaftaran. Sesampainya di pos pendaftaran, mereka istirahat untuk menunggu Heri yang masih di belakang. Nah, ketika sedang istirahat itu, tiba-tiba si Arif ini jalan menjauh dari teman-temannya. Imron mikirnya, mungkin Arif mau buang air kecil, dia lagi cari tempat. Tidak lama setelah itu, kelihatan tuh si Heri sama teman-temannya. Dia baru akan sampai di pos pendakian. Dan anehnya, waktu itu si Heri ini jalannya bareng Arif dan teman lamanya itu. Melihat itu Imron kaget, begitu juga dengan yang lain. Karena setahu Imron, tadi Arif ini udah jalan bareng dengan mereka. Sesampainya di pos pendakian, Imron langsung tanya ke Arif, "Loh Rif, bukannya kamu tadi udah turun bareng kita ya?" "Enggak, aku dari tadi jalan sama mereka kok." "Lah terus, tadi itu siapa? Siapa emang?" Imron menjelaskan pada Arif kalau tadi dia ini turun bareng Arif dari pos 2 sampai di pos pendaftaran ini. Di sisi lain, Arif yang tadi pergi menjauh itu juga gak balik-balik. Tahu-tahu dia udah jalan aja tuh dari atas. Nah, mulai dari sini, mereka mulai merasa ada keanehan. Lalu Imron mengajak teman-temannya untuk segera pulang. Ya udah, kita lanjut pulang aja yuk, keburu sore," ucap Imron karena merasa ada yang janggal. Mereka kemudian pamit sama temannya Arif dan Heri tadi untuk kembali pulang. Hingga akhirnya, mereka ini sampai di rumah masing-masing. Di kosan, Hani menceritakan tentang kejadian yang dialaminya di Gunung Arjuna itu pada Nita. Bahwasanya malam itu Arif ini akan berbuat tidak senonoh pada Hani, termasuk tubuh Arif yang penuh bulu hitam itu. Mendengar itu, Nita benar-benar gak habis pikir. Kok bisa ya Arif melakukan hal seperti itu? Padahal dia ini kan orangnya pendiam. Tapi gak tahu juga sih, mungkin malam itu dia sedang khilaf. Keesokan harinya, tiba-tiba Hani dikasih tahu sama ibu kos kalau ada teman yang sedang mencarinya. Hani pun segera keluar dari kamarnya untuk melihat siapa yang mencarinya itu.
Setelah dilihat melalui kaca jendela, ternyata yang datang ke kosan itu adalah si Arif. Hani tidak ingin menemuinya karena dia ini masih trauma tentang kejadian di gunung itu. Kemudian dia pergi ke kamarnya Nita dan meminta Nita untuk menemui si Arif. Nit, tolong temui si Arif tuh, dia ada di depan. Emangnya ngapain dia kesini? Gak tahu, aku gak mau ketemu sama dia, jadi tolong ya. Ya udah deh ya, aku temui. Setelah itu Hani masuk ke dalam kamarnya, sementara Nita menemui Arif di depan. Nita dan Arif duduk di teras depan rumah. Nita menanyakan maksud kedatangan Arif ke sini. Kata Arif, dia ke sini ingin bertemu dengan Hani. Nah, berhubung tadi Hani ini bilang kalau nggak mau ketemu sama Arif, Nita bilang kepada Arif kalau Hani sedang tidak ada di kos. Lalu Nita tanya lagi, kenapa dia ingin bertemu dengan Hani? Tapi Arif tidak menjawabnya. Arif malah pamit untuk kembali pulang. Akhirnya ya udahlah, Nita membiarkan Arif pergi. Setelah itu, dia menuju ke kamarnya Hani untuk memberitahukan kalau si Arif ini udah pulang dan tujuannya Arif kesini adalah ingin menemui Hani. Nita kemudian bertanya pada Hani, kenapa dia nggak mau nemuin si Arif? Hani bilang, dia masih trauma dengan kejadian di gunung waktu itu. Lalu Nita ini memberi saran agar temui aja si Arif. Siapa tahu dia ini mau minta maaf. Malam harinya, sekitar jam 7, si Arif ini datang lagi ke kosan. Dan kebetulan malam itu Nita sedang duduk di teras rumah. Melihat kedatangan si Arif, Nita langsung menuju ke kamarnya Hani untuk memberitahunya. Dan dia juga menyarankan agar temui aja si Arif. Akhirnya Hani mau nemuin si Arif. Mereka berdua duduk di teras depan rumah. Dan ternyata benar. Kedatangan Arif ke sini adalah untuk meminta maaf kepada Hani atas kejadian di Gunung Arjuna waktu itu. Karena memang Arif sudah mengakui kesalahannya, Hani pun memaafkannya. Kemudian dia meminta Arif untuk segera pulang. Karena di sisi lain, waktu itu udah larut malam. Takutnya dia dimarahin sama ibu kos. Setelah pulang, Hani bilang ke Nita kalau ternyata tujuannya Arif kesini itu benar-benar untuk minta maaf. Dan Hani sudah memaafkannya. Malamnya, ketika Hani ini sedang tidur, tiba-tiba kejadian yang ada di Gunung Arjuna itu terulang lagi. Ketika sedang nyenyak tidur, Hani merasa seperti ada orang yang sedang memeluknya dari belakang. Spontan Hani langsung bangun dan langsung nengok ke belakang. Ternyata yang meluk itu adalah Arif dengan penuh bulu di seluruh tubuhnya. Melihat kejadian itu, Hani teriak sekencang-kencangnya hingga membangunkan Nita dan penghuni kos lainnya, termasuk ibu kos. Mereka penghuni kos itu masuk ke dalam kamarnya Hani. Terlihat Hani ini sedang ketakutan sendiri. Lalu Nita mendekati Hani dan bertanya, tapi Hani hanya menjawab, Arif, Arif, Arif. Mendengar itu Nita bingung, mana ada Arif di sini? Lagian ini kan malam, gak mungkin ada cowok yang berani masuk ke kosan cewek ini. Nita mikirnya mungkin Hani sedang tidur. Begitupun dengan penghuni kos lainnya. Lalu ibu kos meminta pada yang lain untuk kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Kemudian ibu kos meminta Nita agar tidur di kamarnya Hani untuk menemaninya. Setelah semuanya sudah bubar, di kamar Hani menceritakan kejadian itu pada Nita. Bahwasanya tadi itu tiba-tiba ada Arif yang memeluknya dari belakang. Dengan badannya ini penuh bulu hitam. Mendengar itu Nita gak percaya. Nita tetap nganggap mungkin si Hani ini sedang ngelindur. Soalnya yang diceritakan Hani itu sangat tidak masuk akal. Beberapa malam selanjutnya, Hani terus mengalami kejadian itu. Dia selalu dihantui oleh sosok Arif dengan badan yang penuh bulu. Hingga akhirnya ibu kos menyarankan pada Hani untuk pulang sebentar, untuk istirahat. Baru setelah itu balik ke kos lagi.
Hani pun pulang ke rumah dengan tujuan untuk menenangkan pikirannya. Sesampainya di rumah, Hani menceritakan kejadian yang dialaminya itu pada kedua orang tuanya. Lalu orang tuanya berinisiatif untuk menanyakan hal itu pada orang tua yang ada di kampungnya. Atau bisa dibilang orang pintar. Saat itu juga mereka pergi ke rumah orang tua itu. Sesampai di sana, Hani menceritakan tentang semua kejadian itu pada orang tersebut. Setelah diceritakan, orang itu seperti sedang ngeliatin keadaan sekitar. Lalu dia berucap, Iki ono sing ngetutno awakmu, Nduk. Kae ndek ngarep lawang ngamping-ngamping, pengen lebu tapi ra iso. Dek iki seneng karo awakmu, mangkane terus melu. ada yang ngikutin kamu. Tuh, dia ada di depan pintu, sedang ngintipin kita. Dia pengen masuk tapi gak bisa. Dan dia ini suka sama kamu, makanya terus ngikutin kamu. Mendengar itu, orang tuanya Hani bertanya, siapa yang suka sama anak saya? Kalau gitu tolong suruh pergi, biar gak gangguin anak saya. Tapi orang itu bilang gak bisa kalau diusir. Karena yang mengikuti Hani ini adalah genderuwo. Dan genderuwo ini sudah terlanjur suka sama Hani. Nah, gue jelasin sedikit tentang Mas Wowo ya. Wowo ini, dia pinter. Dia punya akal, sama seperti manusia. Kenapa orang tadi bilang kalau gak bisa diusir? Sebenarnya sih bisa. Tapi setelah orang yang mengusir itu pergi, dia pasti akan balik lagi. Dan Wowo ini bisa berwujud seperti manusia biasa dan juga makhluk hidup lainnya. Karena memang Wowo ini pintar. Dan Wowo ini sebenarnya punya tempat sendiri di alamnya. Nah, Wowo yang biasanya mengganggu manusia itu adalah Wowo yang udah diusir dari tempatnya itu. Karena mungkin dia ini bandel atau melanggar peraturan di sana. Makanya dia datang ke alam kita dan mengganggu manusia. Bisa juga dia juga suka sama manusia. Ini sengaja gue sebut sebagai Mas Wowo. Karena kalau gue sebutin namanya terus menerus, takutnya ntar dia malah datang. Kan gue sendiri jadi yang repot ntar. Lanjut ke cerita. Mendengar penjelasan dari orang tersebut, orang tuanya Hani bertanya bagaimana caranya agar Wowo itu tidak menyukai anaknya lagi. Menurut orang itu, Hani harus segera menikah dengan sesama manusia. Karena dengan cara itu, dengan sendirinya nanti Wowo ini akan pergi menjauh dari Hani. Akhirnya oke lah, Hani dan keluarganya kemudian pamit pulang. Sesampainya di rumah, orang tuanya bertanya pada Hani, apakah Hani ini sudah punya pacar atau belum? Dan Hani bilang belum. Lalu kedua orang tuanya Hani berinisiatif untuk mencarikan Hani jodoh agar dia ini segera menikah. Hingga akhirnya Hani menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu. Meskipun Hani tidak begitu suka dengan laki-laki pilihan orang tuanya tersebut. Karena memang kan Hani belum tahu pasti tuh sifatnya. Setelah pernikahan itu berlangsung, perlahan Hani ini sudah tidak pernah diganggu oleh Wowo itu. Dan sekarang dia sudah tidak tinggal di kos lagi. Pulang pergi kuliah, dia diantar sama suaminya. Dan lama-kelamaan, Hani merasa nyaman dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu.